Pemirsa, Kejaksaan Agung mendaftarkan memori kasasi terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur di kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afriyanti. Memori kasasi disusun oleh Kejari Surabaya dan Kejati Jawa Timur. Kasasi bertujuan untuk membuktikan apakah benar peraturan hukum yang tidak diterapkan, pemirsa, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Saksikan selengkapnya di Benang Merah, Memo Kasasi untuk Dini. Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Vonis bebas Ronald Tanur dalam perkara tewasnya Dini Sera Afriyanti terus menuai sorotan. Komisi 3 DPR RI mendorong Kejaksaan untuk segera mengajukan kasasi dengan memori kasasi yang berkualitas. Kami mendorong Kejaksaan untuk mengajukan kasasi dalam perkara ini dengan memori kasasi yang berkualitas dan argumentatif. Dalam penyusunannya kami juga menghimbau Kejaksaan, kami meminta Kejaksaan untuk melibatkan ahli-ahli hukum pidana. Namun pengajuan kasasi pihak Kejaksaan sempat terkendala dengan lambatnya mendapatkan salinan putusan vonis bebas Ronald Tanur dari PN Surabaya. Hanya 14 hari terhitung sejak mulai kami ajukan. Jadi kami tidak mengajukan karena mana itunya jadi bukti dasar. Meskipun kami tahu prosesnya seperti apa, kasasi kan sudah makanan hari-hari jaksa, istilahnya tahu prosesnya, prosedurnya, bagaimana cara mengajukannya dan penjelasan dasar pengajuan kasasi tersebut. Karena memang hakim menggunakan lebih kewenangannya dalam mengambilkan segala fakta-fakta yang tertuang terbukti pada saat persidangan. Sesuai dengan KUHP sudah kami siapkan, tetapi secara administratif harus dilengkapi dengan diterimanya salinan putusan tersebut. Sementara itu pihak Pengadilan Negeri Surabaya mengatakan bahwa dalam beberapa hari server di pengadilan mengalami gangguan sehingga salinan putusan belum bisa diunggah. Jadi perlu kami sampaikan, memang bukan kami mencari-cari alasannya, dalam 2 hari ini juga memang server kami untuk mengupload ini memang ada kendala. Tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan hari ini sudah bisa dihapus. Meski terkesan remeh, permasalahan teknis semacam ini dapat berakibat fatal. Mestinya itu kan gampang sih, bisa diminta. Bahkan sekarang yang asli itu juga sudah diupload di laman Mahkamah Agung. Putusan nomor sekian itu sudah lengkap, masa Kejaksaan tidak punya? Atau kalau mau menyiapkan tuntutan, cetak itu aja dulu lalu susun berdasar itu, nanti sambil nunggu aslinya dalam waktu 14 hari ke depan. Tapi saya kira itu sangat-sangat teknis kalau soal belum menerima salinan putusan itu. Pihak Pengadilan Negeri Surabaya juga mempersilahkan Kejaksaan untuk mengambil salinan putusan sebagai salah satu syarat pendaftaran memori kasasi. Permintaan dari Kejaksaan untuk minta silakan. Silakan ke sini ke bagian pidana, nanti akan ditindaklanjuti untuk melakukan memori kasasi. Dan hasil dari memori kasasi juga kalau sesuai dengan pasal 191 sampai 145 itu tentang kasasi ini akan kami beritahukan juga kepada pihak yang lain, Pak, bahwa artinya si terdakwa ini juga berhak untuk melakukan upaya kontra memori kasasi. Berdasarkan pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, jangka waktu menyatakan kasasi adalah 14 hari sesudah putusan. Jika dalam waktu 14 hari tersebut tidak menyatakan kasasi, maka dianggap menerima putusan tersebut. Sementara itu berdasarkan pasal 248 KUHP, jangka waktu mengajukan memori kasasi adalah 14 hari setelah menyatakan kasasi. Jika dalam waktu 14 hari tersebut tidak menyerahkan memori kasasi, maka hak untuk mengajukan kasasi gugur. Terkait penghitungan 14 hari menyatakan kasasi dan mengajukan memori kasasi pidana,
Mahkamah Agung telah memberikan pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yaitu patokan hari kalender. Jika tenggang waktu akhir jatuh pada hari libur, maka dihitung pada hari kerja berikutnya. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya selaku JPU dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tanur hari ini mendatangi Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas vonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan akta pernyataan kasasi ini sekaligus untuk menegaskan pernyataan jaksa yang menyatakan dalam sidang putusan pada tanggal 24 Juli 2024 lalu. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya, maka langkah-langkah kami adalah untuk melakukan atau menyusun memori kasasi, yang tentunya nanti memori kasasi ini kami lakukan gelar dulu, yaitu ekspos secara berjenjang dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dengan tim Jaksa Penuntut Umumnya. Tentunya nanti akan langsung menggelar atau ekspos ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nah, untuk materi atau headline yang akan kami masukkan ke dalam materi-materi yang dalam memori kasasi itu nantinya akan mendapatkan masukan dari pimpinan kami, dan itu akan kami formulasikan dan kami susun untuk selanjutnya akan kami kirimkan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk dilanjutkan atau diteruskan ke Mahkamah Agung. Selama dalam proses kasasi tersebut, Kejari Surabaya akan melayangkan pencekalan terhadap Ronald Tanur melalui Kemenkumham dan Imigrasi. Selanjutnya, salinan vonis bebas Ronald Tanur berisi 2 poin pertimbangan dari majelis hakim. Poin pertama, hakim berkeyakinan bahwa tidak ada satupun saksi yang menyatakan penyebab kematian korban. Pada poin kedua, majelis hakim meyakini meninggalnya korban karena alkohol. Sementara itu, hasil visum menyatakan adanya luka robek majemuk yang menjadi penyebab kematian korban. Sebagian kriminolog bahkan menyatakan tindakan yang dilakukan Ronald Tanur kepada Dini sebagai bentuk femisida.